Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Usep Supriyadi dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Program Studi Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat Angkatan ke-15. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu klasifikasi kelas kebakaran, media alat pemadam api, dan apa yang tepat untuk setiap kelas kebakaran. Pertama, saya akan menjelaskan tentang api dan kebakaran. Api adalah suatu reaksi kimia atau oksidasi cepat yang terbentuk dari 3 unsur yaitu panas, oksigen, dan bahan mudah terbakar yang menghasilkan panas dan cahaya. Sedangkan kebakaran adalah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak dikehendaki yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori segitiga api. Ada 3 unsur pembentuk api yang dapat menyebabkan kebakaran. Di antaranya, yang pertama oksigen. Sumber oksigen adalah udara, di mana dibutuhkan paling sedikit sekitar 15% volume oksigen dalam udara agar terjadi pembakaran. Yang kedua, sumber panas. Sumber panas diperlukan untuk mencapai suhu penyalaan sehingga dapat mendukung terjadinya kebakaran. Sumber panas antara lain panas matahari, gesekan, reaksi kimia eksotermis, energi listrik, percikan api listrik, dan gas yang dikompresi. Yang ketiga, bahan bakar. Bahan bakar adalah semua benda yang dapat mendukung terjadinya pembakaran. Ada 3 wujud bahan bakar, yaitu padat, cair, dan gas. Misalnya, kayu, minyak tanah, dan gas LPG. Ada 3 faktor penyebab kebakaran. Yang pertama, faktor manusia yang kurang peduli terhadap bahaya kebakaran dan kelalaian. Yang kedua, faktor teknis yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hal-hal yang memicu terjadinya kebakaran. Dan yang terakhir, faktor alam atau bencana alam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi kelas kebakaran. Klasifikasi kelas kebakaran adalah pengelompokan kebakaran yang berfungsi sebagai pedoman untuk upaya antisipasi dan proteksi dini dari kebakaran. Kelas kebakaran terbagi menjadi 4 tipe, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Pertama, saya akan menjelaskan kelas kebakaran kelas A. Kelas kebakaran A adalah kebakaran yang disebabkan oleh material padat, mudah terbakar, yang dapat meninggalkan abu. Contoh material tersebut yaitu kertas, kain, kayu, sampah kering seperti dedaunan, dan lain-lain. Yang kedua, kelas B. Kelas kebakaran B adalah kebakaran yang disebabkan oleh zat cair yang mudah terbakar. Zat cair yang mudah terbakar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu zat cair polar dan zat cair nonpolar. Zat cair polar adalah cairan yang dapat larut atau bercampur dengan air. Contohnya, alkohol, aseton, propanol, metanol, dan lain sebagainya. Zat cair nonpolar adalah cairan yang tidak dapat larut atau bercampur dengan air. Contohnya, bensin, minyak, oli, wax, cat, dan solvent. Yang ketiga, kelas C. Kelas kebakaran C adalah kebakaran yang disebabkan oleh elektrikal atau listrik. Contohnya adalah konsleting peralatan elektronik, arus pendek pada instalasi listrik, gangguan pada kabel instalasi listrik, dan lain sebagainya. Yang keempat, kelas D. Kelas kebakaran D adalah kebakaran yang disebabkan oleh material logam yang mudah terbakar. Contohnya, material logam yang mudah terbakar adalah magnesium, titanium, lithium, kalium, potasium, sodium, dan sejenisnya. Jadi, keempat poin tersebut adalah macam-macam penyebab terjadinya kebakaran di tiap klasifikasi kelas kebakaran. Karena pada saat identifikasi kebakaran, sangat penting untuk mengetahui penyebab atau pemicu terjadinya kebakaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang media alat pemadam api dan apa yang tepat untuk setiap kelas kebakaran. Berikut adalah media alat pemadam api untuk memadamkan kebakaran yang sesuai dengan kelasnya.
Yang pertama, media alat pemadam api cair. Media alat pemadam api cair bisa digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas A dan kelas B. Yang kedua, media alat pemadam api powder. Media alat pemadam api dry chemical powder bisa digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas A, B, C, dan D. Yang ketiga, media alat pemadam api CO2 atau karbon dioksida. Media alat pemadam api CO2 atau karbon dioksida dapat digunakan untuk memadamkan kelas B dan kelas C. Yang keempat, media alat pemadam api foam. Media alat pemadam api foam dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas A dan B. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alat pemadam api ringan atau APAR yang tepat dan sesuai untuk setiap kelas kebakaran. Yang pertama, APAR jenis powder. APAR dengan media serbuk kimia kering ini sangat tepat untuk memadamkan api pada kelas A, B, C, dan D. Karena sifatnya yang non-konduktor, maka tidak masalah untuk digunakan memadamkan api pada kelas apapun. Oleh sebab itu, APAR powder juga disebut APAR multipurpose. Yang kedua, APAR jenis CO2 atau karbon dioksida. APAR bermedia gas CO2 ini sangat efektif untuk memadamkan api pada kelas B dan C. APAR dengan media non-konduktor ini sangat ramah pada benda cair mudah terbakar dan benda elektronik karena tidak meninggalkan residu saat digunakan, sehingga tidak mencemari benda cair yang terbakar juga tidak memicu korosi pada alat elektronik. Yang ketiga, APAR jenis foam. APAR foam menggunakan media campuran antara air dan surfaktan soda. Media ini sangat efektif untuk memadamkan kelas A dan B dengan cara kerja cooling atau mendinginkan titik api, namun jangan sekali-sekali menggunakan APAR foam pada kebakaran elektrikal, karena kandungan air pada media ini dapat memperparah konsleting. Jadi, itu adalah informasi mengenai klasifikasi kelas kebakaran, media alat pemadam api, dan APAR yang tepat untuk setiap kelas kebakaran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.